Oke teman-teman, kita berjumpa lagi ya di Rayudi Channel. Salam sukses buat teman-teman semuanya, salam otomotif. Semoga rezeki teman-teman dimudahkan dan sehat selalu ya, amin. Pada video kali ini teman-teman, ini ada mobil Ford Fiesta. Nah, jadi mobil ini tuh menurut keterangan pemiliknya, kemarin pada saat dia pulang kantor, pulang kerja, di jalan tuh lampu indikator untuk suhu temperatur itu menyala ya teman-teman. Ya, jadi kemarin tuh gini kasusnya. Ya, kalau misalnya gini, kemarin pas lagi di jalan ya, dia pulang kerja tuh ya, lampu indikatornya hidup untuk suhu mesin. Jadi mobil ini kan nggak pakai jarum temperatur ya. Tuh ya, tuh nyala terus. Oke, jadi di sini saya mau review karena ini sudah selesai saya kerjakan. Buat teman-teman semuanya yang mungkin mengalami masalah yang sama. Ini mobilnya kalau jenisnya sama, sebetulnya sama aja sih, secara umum sama aja ya. Misalnya mobilnya Grand Livina, Avanza, Rush, Terios, Grand Max, ya Ford Fiesta dan lain-lain sama aja ya teman-teman. Kalau kita misalnya mau analisa mesin panas itu bisa kita analisa. Nah, jadi gini teman-teman, ini mobil itu masalahnya mesinnya overheating, panas ya. Tapi pemilik mobilnya ini paham, jadi dia berhenti dulu. Dia tidak paksakan jalan ya, setelah sudah dingin betul baru dia bawa pulang pelan-pelan ya, dan bisa sampai di rumah dan ternyata selamat ya. Karena ada juga pemilik mobil yang nekat ya. Nah, ini biasanya kadang-kadang nih yang tidak mengerti ya, apakah itu sopir atau mungkin ibu-ibu ya yang kurang paham ya. Jadi kalau yang pakai jarum temperatur itu kalau sudah di H atau setengah lebih itu dihajar terus, akhirnya ujung-ujungnya mobil harus di overhaul ya kan, turun mesin karena jebol di bagian silinder head. Bisa dipaking atau lebih parah lagi silinder headnya bisa melengkung ya kan, begitu ya. Nah, sekarang di sini teman-teman kita akan saya akan informasikan sama teman-teman ya, apa saja sih yang bisa menyebabkan mesin itu overheat supaya nggak berisik. Ini kan memang saya lagi coba ya dan sudah bagus, nggak ada masalah. Nah, otomatis dia juga pasti AC juga nggak bakalan dingin ya teman-teman. AC nggak akan dingin kalau sampai mesin itu panas ya. Coba kita ke mesin ya. Nah, yang pertama yang teman-teman harus cek ya, kalau mesin itu panas ya, pastikan dulu kondisi air radiator itu dalam kondisi normal ya. Contoh ini, cuma ini kan tempat air radiatornya misah nih ya, beda sama mobil jenis lain ya. Kalau jenis lain kayak Avanza ya, Rush, Terios, lain-lain itu kan dia jadi di sini kan kita ngisi ya. Tapi ini kan dia misah, hanya pakai selang satu masuk sama selang balik satu. Tapi nggak apa-apa, kalau jenis mobil sama. Kita lihat di sini level airnya. Kalau dia ada di batas maksimal, ini normal ya. Tapi kalau dia di bawah minimal ini airnya, ini ada garis kan? Nah, berarti di situ nggak normal. Artinya bisa sangat berkemungkinan telah terjadi kebocoran. Bisa bocornya itu pada tabung ininya sendiri, ya retak. Ini juga baru tabungnya. Bisa terjadi kebocoran juga pada bagian selang-selang. Semua selang yang berhubungan dengan radiator ya, selang air. Bisa juga dari water pump. Ya, bocor di situ, water pump bisa juga. Yang lainnya dari radiator. Nah, terjadi kebocoran ya. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, yang secara umum itu kalau mobil menggunakan fan elektrik ya, itu biasanya yang terjadi itu kipasnya itu tidak berputar. Ini secara umum aja ya teman-teman. Ini kan ada fan di sini, fan kipas radiator ya, fan.
Nah, itu biasanya kipas itu kalau kita menyalakan mesin tanpa menghidupkan AC, maka kipas itu harus menyala secara otomatis ya. Nyala beberapa saat, dia mati, kemudian nyala lagi, dan seterusnya begitu. Itu menandakan mesin dalam kondisi normal. Nah, kemungkinan lain juga ada sampai air itu kembali masuk ke reservoir ya, atau tabung cadangan. Itu bisa berkemungkinan radiatornya itu mampet. Itu juga sumber bisa mengakibatkan ya mesin itu panas. Lalu perhatikan juga namanya termostat. Kan ada selang dari radiator ya. Ya, selang masuk dia kan ke mesin. Nah, itu dia melewati dulu namanya termostat. Ya, ada mobil-mobil, sebagian mobil itu dicabut termostat, dilangsungin. Itu tidak saya sarankan ya, karena tidak bagus dalam jangka waktu pendek. Dalam jangka waktu panjang maksudnya tidak bagus ya, karena dia kan loss. Ya kan, harusnya dia suhu kerja mesin 90 derajat baru itu bisa terbuka termostatnya, air tersirkulasi, kemudian fan kipas akan menyala secara otomatis, dan begitu seterusnya. Jadi bisa juga penyebab mesin itu overheating atau panas disebabkan karena termostatnya tidak terbuka. Nah, ciri-ciri termostat rusak itu ya, air radiator tidak berkurang ya, tapi kipas itu nggak mau otomatis nyala terus ya, hanya jarum temperatur akan naik terus, semakin kita gas naik dia terus. Nah, itu ciri-ciri termostat tidak terbuka. Nah, untuk mobil teman-teman jenis mobilnya apa nih ya kan, cari aja termostatnya di mana. Yang jelas dia adanya di blok mesin dari arah selang radiator, dicari ya. Nah, faktor yang selanjutnya lagi terjadi masalah pada water pumpnya sendiri ya. Water pumpnya itu tidak juga selalu bocor ya, bisa juga dia sudah oblak otek ya, jadi tidak bisa kipasnya itu belakang kan ada kipas tuh, tidak bisa maksimal memompa air untuk mensirkulasikan ke bagian sistem pendingin mesin. Nah, itu yang secara umum saja teman-teman yang biasa terjadi ya. Untuk yang lebih tidak umum itu terjadi masalah pada bagian cylinder head ya, tapi itu tidak umum, cuman pernah kita alami juga ya. Jadi mesin turun separuh baru kelihatan ternyata cylinder headnya sudah keropos, kemudian air itu masuk ke ruang bakar sehingga membuat mesin tidak stabil, alias mesin bisa pincang. Nah, jadi begitu teman-teman. Biasanya kalau udah kondisi begini juga, dia itu AC tidak akan pernah dingin ya. Dan untuk mobil ini permasalahannya memang kondisi air radiator itu kemarin pada saat penggantian tabung itu tidak diisi full ya, maksudnya tidak sampai ke batas maksimal. Akhirnya itu yang membuat mobil ini mesinnya jadi panas ya, dan itu sudah teratasi. Ini sudah 1 jam lebih saya hidupkan normal-normal saja ya. Fan kipas juga menyala secara otomatis dan tidak ada masalah ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Ini aja ya, sedikit kita untuk berbagi saja ya, berbagi buat teman-teman untuk sebagai edukasi saja. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini bisa jadi manfaat buat teman-teman semuanya.